Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perjalanan kita akan menuju ke makam Syekh Cholil Bangkalan. Beliau adalah salah satu tokoh penyebaran agama Islam, terutama di daerah Madura dan juga Jawa. Beliau ini merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi sedikit sejarah tentang Syekh Cholil Bangkalan ini. Beliau ini berasal dari keluarga ulama. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdul Latif, memiliki ikatan darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim, yang disebut terakhir ini merupakan anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman, di mana Sayyid Sulaiman merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati. Sejak kecil Muhammad Cholil dididik sangat ketat oleh ayahnya. Kebetulan juga Mbah Cholil ini sejak kecil ini sangat haus akan ilmu, terutama yang berkaitan dengan ilmu fikih dan juga nahwu. Istimewanya lagi, beliau ini sejak kecil sudah hafal dengan baik Nadom Alfiyah Malik. Kiai Haji Abdul Latif kemudian mengirim Mbah Cholil kecil untuk menimba ilmu yang lebih luas lagi ke sejumlah pesantren. Di antaranya belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban. Lalu setelah itu Mbah Cholil juga pindah ke Pondok Pesantren Cangaan Bangil, Pasuruan. Lanjut lagi, beliau melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Jadi selama menimba ilmu di Pondok Pesantren ini, Mbah Cholil belajar kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri. Jaraknya ya sekitar 7 km yang harus ditempuh dari Kebon Candi. Saat melakukan perjalanan dari Kebon Candi ke Sidogiri ini, Mbah Cholil istimewanya selalu membaca surat Yasin. Nah, ini kita sudah sampai ke area makam Mbah Cholil. Jadi memang area makamnya itu berada di belakang dari masjid ini, dari masjid Mbah Cholil ini. Ini sebelum kita masuk ke area masjid, kita nanti akan wudhu dulu, bersih-bersih dulu. Kalau yang mau ke toilet juga silakan ke toilet dulu. Nah, ini dia. Ini adalah tempat wudhunya. Ada tempat wudhu yang outdoor ya ini ya. Ada outdoornya, ada yang indoor. Yang indoor ya tentunya ya sebelahnya toilet. Sebelahnya toilet. Habis bersih-bersih, kuras-kuras semuanya, wudhu dulu, baru nantinya kita akan ziarah wali. Nah, untuk ziarah wali ini sendiri biasanya diisi dengan pembacaan Yasin, lalu pembacaan tahlil, pembacaan kalimat-kalimat untuk mengingatkan kita kepada Allah tentunya. Biasanya juga akan dilanjut dengan sholawat dan juga doa. Jadi di sini kita tidak meminta apapun kepada kuburan ataupun juga yang ada di dalam kuburannya, tetapi dengan karomah beliau, semoga doa-doa yang kita minta kepada Allah nantinya lebih mudah untuk diijabah. Ya seperti kayak kita minta doa kepada kiai, kepada habaib, kepada orang-orang soleh, seperti itu. Jadi ini adalah prosesi yang ada di dalam masjidnya, di mana di belakangnya ada makam dari Mbah Cholil. Intinya kita meminta kepada Allah, kita berdoa di sana, bermunajat, meminta apa yang kita inginkan hanya kepada Allah, bukan kepada kuburannya. Banyak orang di luar sana itu yang kadang keliru. Ziarah wali minta kepada kuburan. Bukan seperti itu. Ya mungkin karena memang yang bilang seperti itu jarang ikut ziarah wali, ataupun juga dari awal sudah anti duluan, tidak mau ribet seperti itu. Cobalah sekali-kali datang. Mintanya kepada siapa? Apakah ke makamnya atau ke Allah? Nanti akan tahu mereka. Hebatnya lagi ya,
orang-orang soleh zaman dulu itu tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya pada zamannya, tapi juga zaman saat beliau sudah tidak ada. Nah ini, di sekitaran dari makam Mbah Kholil ini kan ada yang namanya pasar. Di pasar itu sangat ramai. Ada yang jualan, di sini paling banyak sih celurit ya. Celurit, sate, kopi, teh, makanan, apapun itu ada. Jadi ya intinya, meskipun beliau-beliau ini sudah tiada, tapi karomahnya itu masih memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar. Nah, yang suka kritik itu apakah sudah bermanfaat bagi orang lain? Kalau untuk dirinya ya mungkin bermanfaat. Jadi kadang orang melakukan kritik itu bukan karena dia itu lebih ahli, bukan. Karena kritik itu membuat dia lebih nyaman, membuat dia itu merasa lebih lega. Kalau ada orang lain yang menurut dia lebih buruk, padahal belum tentu, karena itu masih dari kacamata dia. Bahkan ya untuk manfaat ke orang-orang di sekitar pun belum tentu dia juga memberikan. Kadang dia memberikan manfaat itu hanya ke kelompoknya saja, tapi dia sudah merasa aku ini sudah bermanfaat bagi orang lain. Kalau nggak ada aku, nggak bisa jalan. Yang seperti itu jangan diikuti, oke? Jadi kita memang hari ini jalan-jalannya berkaitan dengan wisata religi. Isinya juga agak sedikit religi, meskipun tidak religi banget. Oke, pertemuan kita sampai di situ saja. Semoga hari ini memberikan manfaat, memberikan info yang cukup akurat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.